Anda yang jadi selingkuhan, Anda yang minta didoain biar jadi kuat, tidak habis fikri, di luar Nurul ini. Hashtag tim istri sah. Welcome back to my channel, Asik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard. Video kali ini adalah video yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah nanya sama teman-teman, coba ceritain ke gue drama ke gap selingkuh paling epic. Banyak banget deh ceritanya. Pinisirin, jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Kemarin rame tuh kan ketahuan selingkuh di aplikasi Gojek lah, Shopee lah, Canva lah. Lah gue Kak Rach ngeliat tunangan gue selingkuh di FYP TikTok. Hah, gimana tuh? Jadi ex tunangan nih kerja di salah satu bank. Hari itu banknya lagi ada acara olahraga bareng. Rame dong, ada yang post story. Iya, gue follow teman-temannya. Bagus. Masuklah, tiba-tiba live TikTok salah satu karyawan. Nggak kenal sih sama orang ini, tapi di live-nya ada ex tunangan gue lagi mojok bareng sambil pegang-pegang pipi. Dengkul bukan getar lagi kak, lemes kak. Masalahnya gue nggak pernah curiga sama sekali, baik-baik aja. Kok malah dikasih lihat begini? Untungnya keluarga bisa nerima kak. Nggak ngebayang deh kalau mesti lanjutin nikah sama cowok ini. Bagus nih ya, lo tuh beruntung banget punya ring satu atau keluarga yang ngedukung. Ada beberapa kasus dimana udah ketahuan nih tunangan atau pacarnya selingkuh, tapi keluarganya tuh nggak mau terima kalau mereka nggak jadi nikah. Alasannya banyak. Ada yang udah bayar gedung lah, udah bayar catering lah, udah bayar ini itu, malu lah sama undangan, malu sama keluarga kalau nggak jadi nikah. Itu sedih men. Lo harus ngorbanin perasaan lo karena lo udah bayar gedung atau cuman karena memperbaiki nama baik. Halau. Pokoknya lo beruntung banget punya keluarga yang ngedukung lo. Bacel, kalau ceritaku dibacain tolong blur namanya. Bacel tahu kan aplikasi Peduli Lindungi yang zaman Covid itu? Iya, aku ketahuan selingkuh karena aplikasi itu. Bentar, aplikasi Peduli Lindungi sekarang tuh namanya kayak ganti deh. Sehat apa gitu. Tahu gue tuh kayak udah ganti waktu kemarin gue di airport gitu. Gue juga baru ngeh kalau namanya tuh kayak ganti. Jadi di kantor ada yang bergejala kan. Aku tes wajib di kantor, tapi punya aku nggak muncul-muncul hasilnya. Iya, kadang-kadang tuh ya zaman Covid dulu tuh hasilnya suka lama kan, padahal dijanjinya 6 jam, toto lama gitu. Aku pikir aku udah main cantik, semua WhatsApp dihapus, nggak ada foto sama selingkuhan. Jumawa kan tuh si sok-sokan kasih HP ke pacar, suruh cek hasil tes. Iya, pacarku tuh posesif, jadi dia bisa buka HP. Udah pede-pede kan tuh, taunya aku ketahuan check in hotel beberapa kali. Iya, kalau Peduli Lindungi kan kalau misalkan masuk restoran gitu kan, itu pasti ada check-in, udah pernah kesini jamnya, tanggalnya gitu kan. Terus juga kalau ke hotel, nah tuh dikasih tahu deh tuh sama Peduli Lindungi kita kemana aja. Ya udah putus, sekian ceritanya. Namaste. Gini ya, kalau kasus ke gap perselingkuhan sebelum nikah tuh kayak ya udah lebih gampang, ngerti gak sih, buat mutusin gitu kan. Tapi kalau udah nikah tuh ceritanya pasti beda. Keluar dari toxic relationship, apalagi kalau udah punya anak, itu pasti susah banget. Halo Beb Rachel, mau cerita ya. Aku tuh yang jadi selingkuhan. Entah kenapa aku mau jadi selingkuhan pacarku yang udah jalan sama tunangannya ini 5 tahun. Suka ya dijadiin ban serep doang. By the way, aku cowok Beb, pacarku juga cowok. Dia bilang dia nggak bisa lepas dari aku karena udah cinta. Tapi di lain pihak kita nggak bisa bersatu. Doain aku kuat ya Beb. Bentar. Ini Anda yang jadi selingkuhan, Anda yang minta didoain biar jadi kuat. Hello. Nggak salah nih. Gini ya Beb, kalau mau jadi gay, jadilah gay yang terhormat, yang tidak merusak rumah tangga orang. Paham? Bingung gitu zaman sekarang yang jadi selingkuhan yang minta didoain gitu. Lanjut. Pernah selingkuh sama sahabatnya pacar.
males nih gue ngelanjutin yang kayak gini-gini nih. Lo kalau selingkuh sama orang yang nggak lo kenal aja gimana? Kalau lo sama satu ring circle tuh banget, tau gak sih? Selingkuhannya sampai yang sudah berhubungan badan. Iya, karena kami sekantor dan itu ketemu setiap hari. Karena aku ngerasa bersalah ke pacar, terus aku jujur dong bilang semua ke dia dan minta pisah juga. Sempat ribut tapi akhirnya dimaafin dan ini udah dihalalin jadi bini. By the way, ini bukan kegepin ya kak, tapi aku yang jujur sendiri. Please blur nama Eke. Duh, gimana ya? Lo pernah gak sih mikir kayak, oke, kalau gue selingkuh, terus pasangan gue maafin gue, tapi pasti dalam hatinya tuh punya trust issue yang lo siap nggak gitu? Kalau misalkan lo pergi-pergi bakal dicurigain, kemana-mana kayak lo mesti ngejelasin seada-adanya gitu. Nggak dipercaya tuh kan gak enak banget ya. Tapi yang nggak tahu, mungkin jalan orang emang beda-beda. Well, menurut teman-teman gimana? Coba komen deh di bawah. Aduh Kak Rachel, gak tahu ya ini termasuk selingkuh apa enggak. Gue tuh orangnya friendly banget, emang ke cowok. Kayak said, temen gue satu perusahaan tapi udah resign, sering banget chat gue, terus telepon juga manggil sayang-sayang gitu. Udah gue marahin sih, jangan manggil-manggil sayang, lu tuh udah punya istri, punya anak. Katanya gini, ya kalau di rumah, kalau sekarang aku lagi LDM ya berarti nggak punya istri. Ih, kadang tuh teleponan malam sampai 2-3 jam. Gue nggak tahu gabut apa gimana. Kalau gue sih nanggepnya karena gabut aja. Dia segala confess ke gue ini itulah batin gue lah, dasar cowok nggak punya diuntung udah punya anak istri juga. Heran banget sama cowok modelan kayak gini. Tapi lo ladenin 2-3 jam sehari teleponan bisa. Terus pas mau nonton film di bioskop sendirian karena teman-teman gue lainnya pada nggak bisa tuh. Pas juga gue iseng dong ajak dia buat nonton, nemenin gue karena gue nggak ada teman. Ya gue salah sih, takutnya dia baper apa gimana, dan beneran dia baper dong anjir. Dia segala pakai megang-megang tangan gue. Duh, sepanjang nonton bioskop gue pun pengen ngakak. Ini gue lagi jadi selingkuhan nggak ya? Serba salah, mau jauhin aja deh, takut kegap istrinya. Hashtag tim istri sah. Mampus. Hai Kak Rach, aku sudah menikah 3 tahun. Suatu pagi, aku kebangun karena suara alarm dari HP suami. Niat hati mau matiin alarmnya, tapi nggak sengaja lihat notif WhatsApp dari cewek yang kontaknya diberi nama YBS Mike. Yang bersangkutan Mike apa Mike? By the way, saat itu suami aku seorang DC di suatu leasing. DC apa sih? Kalau namain kontak customernya itu selalu pakai awalan YBS. Kaku ya orangnya. Aku chat lah tuh YBS, aku tanya ada tunggakan berapa bulan dia. Dia bilang nggak pernah kredit motor, apalagi nunggak. Aku cek di Get Contact. Get Contact adalah sebuah kunci. Kadang kita bisa lihat tuh siapa yang WhatsApp kita sesungguhnya. Ternyata itu cewek banyak banget yang namain kontaknya dengan awalan atau Dengan kata lain, suami aku main dating app. Hancur hati aku, Kak. Aku tegur suami aku, tapi dia malah B aja. Nggak ada kata maaf, cuma bengang-bengong doang. By the way, sekarang suamiku nganggur dan aku nanggung hidupnya. Tidak habis fikri. Di luar Nurul ini begini. Berarti dengan kata lain, lo mengakomodasiin laki lo yang pengangguran untuk berselingkuh di dating apps. Namaste. Ini yang kayak gini-gini nih, kenapa ya? Kok bisa gitu loh? Di luar perkiraan BMKG soalnya. Gue tahu sih ada lagunya Mbak Selena yang dia bilang kill them with kindness. Bentar. Itu tidak berlaku kepada Rachel Goddard. Gimana ya? Kill them with kindness atau balas dia dengan kebaikan? No, kayaknya itu nggak berlaku di kamus gue. Kill them with silence. Itu baru gue kayak balas aja dengan ketidakpedulian. Kita nggak perlu jahat balik sama dia, tapi anggap orang itu nggak ada, dan tidak adanya perhatian is gonna kill them. Oke? Lanjut. Gue istri kedua, Kak, udah punya anak dari dia, terus diselingkuhin sama dia, terus gue selingkuhin balik juga, dan emang siklusnya muter gitu melulu. Dia selingkuh, gue maafin, baikan, terus gue selingkuh, baikan, ngejalanin hubungan kayak gini. Lu capek gak sih? Apa emang
lo menikmati nih, ada orang yang menikmati kayak berantem gede baikan, berantem baikan gitu. Ada orang yang menikmati drama ya. Complicated banget kan kak? Ya baik gue maupun dia nggak ada yang bisa konsisten benar-benar bubaran. Tiap dia butuh datang dan gue aja nggak berpendirian teguh nerima dia lagi. Berasa disepelein juga karena selalu dimaafin, selalu gue terima lagi, dan gimana cara ngudahin hubungannya? Gue juga nggak bisa move on. Emang sih yang namanya toxic relationship itu susah banget keluarnya. Kayak lo butuh orang-orang yang ngedukung lo, narik lo dari jeratan setan maut iblis itu. Kayak sulit kalau sendiri, pasti ujung-ujungnya balik lagi, selingkuh lagi, dimaafin lagi, lo nya yang selingkuh. Kayak gitu terus, kayak nggak bakal sadar-sadar. Ya gue berdoa semoga lo nggak punya anak ya sama dia. Soalnya kalau lo sampai punya anak ya kasihan gitu kan anaknya ya. Ada di lingkungan toxic relationship, orang tua yang saling menyakiti, saling memaafkan lagi, nyakitinnya parah, maafin balik lagi tuh capek. Pernah ngegepin bokap selingkuh. Dulu pas masih SD suka main HP bokap buat main game. Jadi tahu passwordnya. Kebetulan HP lagi dicas, bokap lagi mandi, nyokap di dapur lagi masak. Muncul tuh notifikasi SMS ada sayang-sayangnya. Kepedeng. Terus gue buka, ternyata itu selingkuhan bokap. Gue bingung banget mau gimana. Alhasil gue bawa tuh HP kasih ke nyokap. Sebenarnya takut dia papain bokap, tapi ini demi nyokap jadilah gue berani. Ribut deh tuh sore itu sampai nyokap ngancam mau pergi bawa gue sama adik gue pergi kan. Terus malamnya gue disuruh nyokap tidur sama gue dan adik gue. Mulai hari itu aku benci banget sama bokap dan jadi lebih deket sama nyokap. Padahal aslinya lengket banget sama bokap. Bayangin Cel, posisi gue masih SD dan tahu hal kayak gituan bikin gue sampai sekarang trust issue sama cowok. I know, that's not easy. Seberapapun umur lo ya, sekalipun lo tuh masih toddler dan lo tuh bisa tau ngerasain mental lo tuh rusak karena perceraian orang tua, karena perselingkuhan orang tua, atau udah selingkuh tapi masih bareng-bareng, nggak cerai-cerai. Tuh, saran gue kalau lo punya uang lebih, yuk ke psikolog, yuk benerin inner child-nya supaya masa depan kita tuh nggak selalu trust issue sama orang gitu. You deserve a good life. Kisah cinta gue dulu pas remaja di Amerika emang cukup mirip sama film-film kak. Pas SMA di Washington DC, gue punya pacar yang ganteng, kapten football dan eksis banget. Karena pacaran sama dia juga, I must say I'm pretty popular back then. Tibalah saat yang dinantikan seorang cewek remaja buat merayakan Sweet 17. Di sana kalau udah terbilang populer harus bisa tuh nge-host party yang pecah banget. Ya akhirnya gue bikin party di rumah gue dengan ngundang DJ dan special bar tanpa ortu tahu ya. Party berjalan seru, kok gue nggak nemu cowok gue. Gue cuma ketemu awal-awal dan gue sibuk sama teman-teman gue. Gue cari-cari dan pas gue dobrak kamar bonyok gue nemuin cowok gue lagi hook up sama salah satu sundal sekolah gue dulu. Oh gila, kegep mata nih ceritanya. Bilang kalau mereka udah lama pacaran dan cowok gue cuma bilang, babe, let's have fun. Aka dia ngajak gue threesome. OMG, yaks. Gue langsung ngusir mereka dan berhentiin partinya. Ingat kejadian itu cringe banget sih. Walaupun gue masih ingat dia karena ganteng banget. Mukanya persis shot Michelle Murray. Siapa tuh? Aku punya pacar yang satu sekolah sama aku, Kak Shell. Aku sama dia pacaran dari SMP sampai memilih SMK jurusan yang sama dan akhirnya satu kelas. Sebut saja dia L. Sudah sering kepergok chatting dengan cewek lain, tapi karena waktu itu kupikir cuma cinta monyet, aku biarin aja asal nggak berbuat lebih jauh dari chatting. Ceritanya micro cheating nih. Lo nggak tahu aja kalau dibiarin yang namanya micro cheating akan menjadi macro cheating. Setahun setelah pacaran kami pertama kali HS. Ya posisi masih SMP tapi kami main aman. Setelah itu kami malah semakin sering karena emang lagi di rumah, L lagi sepi. Gak lama setelah itu si L kepergok chatting mesra dengan mantan pacarnya yang masih satu sekolah sama aku.
aku kan. Gue bilang juga apa? Di situ aku langsung ngamuk karena dia harusnya udah komit, tapi dia malah selingkuh dengan mantan pacarnya. Aku tetap kekeh nggak mau putus karena dia udah ambil keperawanan aku. Tapi karena ujung-ujungnya aku malah kena batunya, dia jadi kasar dan berani main fisik. Aku pernah dipukul pakai helm. Wah gila. Di situ aku depresi karena nggak rela keperawanan aku diambil sama cowok brengsek itu. Tapi dia pun kasar banget sama aku. Aduh, kepala gue sakit. Gue bukan mengajarkan lo untuk HS ya, tapi please banget kalau lo udah melakukan hal itu suka sama suka gitu ya udah ambil pelajaran yang bisa lo dapetin, oke? Tapi bukan berarti lo harus setia sama dia walaupun lo udah dikasarin dan lo udah diselingkuhin, ngerti gak? Ya lo galak batu kan gue. Kesel gue, pengen gue jedotin dulu pala lo biar geger otak sekalian. Ya ampun, malu banget mau cerita. Please jangan kesebar namaku Kacel. Kali ini akulah pelakunya. Iya, emang aku tuh hilaf banget. Jadi aku punya tukang paket langganan yang emang beberapa kali selalu ke rumah aku. Karena aku bosan dan kebisikan setan. Setan lagi lo salahin. Setiap selingkuh, setiap berbuat salah, tuh setan langsung kupingnya panas. Kayak ngerasa disalahin padahal emang lu maunya begitu gitu. Lo salahin deh tuh setan. Mas J ini baik banget. Awalnya dia mau bantu aku benerin keran bak mandi. Ya Allah, dibenerin keran bak mandi baper. Oi, aku melting tiap ngobrol sama Mas J. Jadilah kami pacaran diam-diam. Maco. Kalau ada suamiku, dia pura-pura antar paket aja. Padahal isinya random. Entah makanan dari dia atau cuma isi surat cinta dari dia. Ya Allah, digombalin kayak gini aja lo mau cuy. Kita sengaja nggak komunikasi pakai chat karena takut. Mas J juga udah beristri. Dan itu ngingetin zaman pacaran pas sekolah. Jalan sebulan dan gak ada suami, kami pun berhubungan. Jujur rasanya deg-degan tapi seru, gak hambar gitu loh rasanya. Gak seperti sama suamiku sendiri yang suka pulang larut malam. Suatu hari suamiku mendobrak pintu dan marahi aku dengan memutar video CCTV yang aku baru tahu kalau itu dipasang di atas lemari kamarku. Mampus! Ketangkap sudah saat aku dan Mas J lagi berhubungan. Ampun, saat itu rasanya mau meninggoy di tempat aja, kacau. Kak, gue pernah ngegepin nyokap gue yang selingkuh. Itu waktu umur gue 5 tahun. Dan karena waktu itu gue belum ngerti selingkuh-selingkuh, jadi gue masih biasa aja. Tapi kok ya makin gue gede makin aneh. Mereka suka SMS-an dan pakai panggilan mama dan mas. Posisinya bokap gue nggak tahu kak. Nyokap gue juga namain cowok itu pakai nama cewek dan punya 2 handphone. Yang satu buat dipakai biasa, yang satu buat komunikasi sama cowok itu. Gue tuh pernah sampai nangis karena kasihan sama bokap gue. Tapi gue juga nggak berani speak up karena nggak mau ortu gue divorce. Aduh berat banget ya beban lo. Keadaan keluarga jadi kacau dan lo harus tahu kak, nyokap gue selingkuh selama 14 tahun. Gila, kalau KPR itu udah lunas sayang. Kayak what? Dan berhenti karena cowok itu meninggal. Gue antara kasihan tapi seneng juga WKWK. Jadi nyokap gue sekarang lebih bagus komunikasi ke bokap gue nya. Moga tiljanah ya ortu gue. Lu masih ngarepin mereka tiljanah? Gue sih enggak. Pernah diselingkuhin ex sama sepupunya sendiri. Ih, gila-gila nih ya. Jadi sepupunya itu janda anak 1. Pernah ngasih uang juga ke sepupunya itu dengan alasan kasihan gak ada yang nafkahin. Lah, kenapa gak lo nikahin aja tuh sepupu lo yang selalu lo manja-manjain ya katanya sepupu, tapi kalau telepon minta temenin tidur, makan berdua pegang pipi. Lah gimana sih kayak sambil makan pegang pipi? Gimana? Tolong ajarin gue pegang pipi. Oke guys, itu dia tadi video cuitan kegep selingkuh. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan diaktifin notifikasinya nih. Klik lonceng di bawah sini. Follow juga akun sosial media gue yang lainnya. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Take care, bye bye, bye bye, bye bye.